Indri adalah wanita cantik yang selalu menjadi pusat perhatian. Senyumnya mampu menerangi ruangan manapun, dan tatapan matanya membuat banyak pria terpikat. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berkelas. Setiap kali ia melangkah, selalu ada tatapan kagum yang mengiringinya. Namun di balik semua itu, ada seorang pria yang telah lama mencintainya dalam diam. Agus. Agus bukan pria kaya, bukan pula pria dengan paras yang bisa membuat wanita tergila-gila. Ia hanyalah pria sederhana yang bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Sejak dulu ia telah mencintai Indri, bahkan sebelum wanita itu dikenal banyak orang. Perasaan itu ia simpan bertahun-tahun dan berkali-kali ia mencoba mengungkapkannya. Harap suatu saat Indri akan melihat ketulusan hatinya. Namun kenyataan selalu pahit bagi Agus. Setiap kali ia memberanikan diri untuk menyatakan cintanya, Indri selalu menolaknya dengan halus. "Maaf Gus, kamu itu baik, tapi aku nggak bisa," kata Indri suatu hari dengan senyum simpul di bibirnya. Agus selalu tersenyum dan mengangguk seolah semuanya baik-baik saja, seolah hatinya tidak hancur berkeping-keping. Namun semakin sering ia ditolak, semakin dalam luka yang ia rasakan. Hari itu di bawah pohon rindang di halaman kampus, Agus sekali lagi mencoba menyatakan perasaannya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyerahkan sebuah bunga mawar putih kepada Indri. "Aku gak bisa bohong sama perasaanku, Indri," katanya dengan suara bergetar. "Aku mencintaimu dari dulu sampai sekarang. Aku hanya ingin kau tahu." Indri menatap Agus lama, lalu menghela nafas berat. Kali ini ia tidak ingin memberi jawaban yang menggantung. Ia tidak ingin memberi harapan kosong yang pada akhirnya hanya akan menyakiti lebih dalam. "Gus, dengarkan aku baik-baik. Aku gak akan bisa mencintaimu lebih dari teman. Tolong berhenti berharap, karena aku gak mau menyakitimu lebih jauh." Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung Agus. Seketika dunia di sekelilingnya terasa sunyi. Semua harapan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Agus menelan ludah, berusaha menahan air matanya. Ia tersenyum meski senyum itu terasa pahit. "Baik Indri, aku ngerti." Tanpa berkata lebih banyak, ia berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, seakan ada beban tidak terlihat yang menekan dadanya. Hatinya hancur, dan untuk pertama kalinya ia sadar bahwa cinta yang tulus sekalipun tidak selalu mendapatkan balasan. Hati Agus terasa hampa setelah penolakan tegas dari Indri. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa kehilangan harapan. Selama ini, meskipun Indri selalu menolak perasaannya, ia tetap percaya bahwa suatu saat hati wanita itu akan berubah. Namun setelah kata-kata terakhir Indri yang begitu lugas dan tanpa keraguan, Agus menyadari bahwa harapan itu hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Agus kehilangan semangat. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini sirna. Makanan terasa hambar. Pekerjaan yang biasanya ia lakukan dengan penuh dedikasi kini terasa membosankan. Ia sering menghabiskan waktu dengan duduk termenung di kamar sempitnya, memikirkan Indri dan bagaimana semua usahanya sia-sia. Namun dalam keputusasaan itu, sebuah pikiran gelap mulai merayapi benaknya. Ia tidak ingin menyerah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Indri tidak akan pernah mencintainya. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah tidak ada cara lain? Usaha dan ketulusan tidak bisa meluluhkan hati Indri. Mungkin ada cara lain yang bisa membuatnya mendapatkan cinta yang selama ini ia dambakan. Suatu malam saat ia duduk termenung di warung kopi pinggir jalan, ia mendengar obrolan beberapa pria tua di meja sebelahnya. Mereka berbicara tentang seorang dukun sakti yang memiliki ilmu pelet setan kober. Sebuah ilmu gaib yang mampu membuat seseorang jatuh cinta tanpa syarat. "Orang yang kena pelet setan kober gak bakal bisa nolak," kata salah satu pria dengan suara pelan. "Dia bakal tergila-gila, bahkan sampai rela melakukan apa saja demi orang yang memeletnya." Agus tidak sengaja menangkap percakapan itu, dan sesuatu dalam dirinya tergugah. Selama ini ia selalu berpikir bahwa cinta harus datang secara alami. Namun setelah berkali-kali ditolak, ia mulai merasa bahwa keadilan tidak berpihak padanya. Jika memang ada cara untuk membuat Indri mencintainya, mengapa tidak ia mencobanya? Pikiran itu terus menghantuinya. Ia tahu bahwa menggunakan pelet setan kober bukanlah hal yang benar. Itu sama saja dengan mencuri perasaan seseorang.
memaksa seseorang untuk mencintainya tanpa kehendak sendiri. Namun sisi lain dari dirinya berbisik, tapi kalau itu satu-satunya cara. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan Indri terus bermain di pikirannya, bersamaan dengan pikiran tentang jalan gelap yang hendak ia tempuh. Di satu sisi, ia tahu ini salah, tapi di sisi lain hati yang hancur tidak sanggup untuk menerima penolakan. Malam itu langit tampak gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, seakan menjadi pertanda buruk bagi perjalanan Agus. Angin malam berembus dingin, menelusup ke sela-sela pakaiannya, tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan langkah mantap meskipun hatinya penuh keraguan, Agus berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi, menuju alamat yang diberikan pria di warung kopi beberapa hari lalu. Setelah hampir 1 jam berjalan melewati hutan kecil yang sunyi, ia akhirnya tiba di sebuah rumah tua di tengah pepohonan rindang. Bangunan itu tampak rapuh, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang sebagian runtuh. Cahaya redup dari lampu minyak terlihat berkelip di dalam rumah, memberikan kesan menyeramkan. Agus menelan ludah. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, benarkah aku harus melakukan ini? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara serak dari dalam rumah membuatnya tersentak. Masuk! Jantung Agus berdegup kencang. Ia menguatkan diri, lalu mendorong pintu kayu itu perlahan. Begitu masuk, bau dupa bercampur tanah basah menyergap hidungnya. Di dalam ruangan yang sempit dan remang-remang itu, duduk seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya cekung, tetapi tatapannya begitu tajam, seakan mampu menembus pikiran Agus. Kau yang ingin membuat seseorang jatuh cinta padamu. Suara pria itu berat dan dalam, seolah datang dari tempat yang jauh. Agus mengangguk perlahan, tenggorokannya terasa kering. Iya, saya ingin seseorang mencintai saya. Pria itu, dukun yang selama ini hanya terdengar dalam cerita orang-orang, mengerutkan dahi. Ia menatap Agus lama sebelum akhirnya menyeringai. Aku tahu, katanya pelan, seolah membaca isi hati Agus. Wanita itu, Indri bukan? Agus terkejut. Ia belum menyebut nama siapapun, tetapi dukun itu sudah mengetahuinya. Ia hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Dukun itu menggerakkan tangannya, mengambil sesuatu dari sebuah kotak kayu di hadapannya. Pelet setan kober bukan sekedar mantra. Ini adalah pengikat jiwa. Sekali seseorang terkena pelet ini, ia akan tergila-gila padamu. Cinta yang ia rasakan bukan cinta biasa. Ia akan menjadi milikmu seutuhnya, tanpa bisa berpaling. Mata Agus berbinar. Itulah yang ia inginkan, itulah yang ia butuhkan. Tapi dukun itu melanjutkan, menatap Agus dengan tajam. Setiap keinginan ada harganya. Apakah kau siap membayar? Agus menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Dukun itu mengeluarkan 2 butir kelereng kecil berwarna hitam pekat dari dalam kantong kulit. Kau harus menelan 1, katanya, meletakkan kelereng itu di atas piring tanah liat. Dan 1 lagi, harus dimakan oleh wanita itu. Agus menatap kelereng itu dengan perasaan campur aduk. Benda kecil itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa begitu berat. Itu belum semuanya. Agar ritual ini berhasil, kau juga harus membawa sesuatu yang berasal dari wanita itu, rambut, pakaian, atau fotonya. Semakin dekat benda itu dengannya, semakin kuat pengaruh pelet ini. Agus mengangguk. Ia sudah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Ia harus mendapatkan sesuatu yang berasal dari Indri. Tapi ingat baik-baik. Suara dukun itu merendah, hampir seperti bisikan. Setelah kau memulai ritual ini, tidak ada jalan untuk mundur. Jika wanita itu sampai memakan kelereng ini, dia tidak akan pernah bisa menolakmu. Bahkan jika suatu hari kau menyesal, tidak ada cara untuk membatalkannya. Agus menggigit bibirnya. Ia tahu ini salah, tetapi pikirannya dipenuhi oleh gambaran Indri yang akhirnya bisa menjadi miliknya. Ia tidak peduli bagaimana caranya, yang penting Indri harus mencintainya. Aku siap, katanya akhirnya, dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Dukun itu tersenyum samar. Baiklah, katanya, mengambil segenggam tanah hitam dari dalam mangkuk, meremas tanah itu dan meniupnya perlahan ke arah Agus. Angin dingin tiba-tiba berembus ke dalam ruangan.
Seakan ada sesuatu yang tidak terlihat bergerak di sekeliling mereka. "Bawa benda yang kau perlukan dalam 3 hari." Dukun itu berkata lagi. "Setelah itu ritual akan dimulai." Agus mengangguk, lalu berdiri. Tangannya gemetar saat ia mengambil kelereng hitam itu dan menyimpannya dengan hati-hati di sakunya. Ia merasa jantungnya berdebar semakin kencang antara takut dan penuh harapan. Saat ia melangkah keluar dari rumah itu, malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Hatinya dipenuhi oleh perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kegembiraan bercampur ketakutan yang membakar di dalam dadanya. 3 hari. Dalam 3 hari Indri akan menjadi miliknya. Hari itu Agus berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap pantulan dirinya dengan penuh kebingungan. Di dalam sakunya, kelereng hitam pemberian dukun itu terasa seperti batu berat yang menekan dadanya. Ia tahu bahwa untuk membuat pelet ini bekerja, Indri harus menelannya. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin ia meminta Indri memakan kelereng itu secara langsung. Ia mengacak rambutnya dengan frustasi. Otaknya bekerja keras mencari cara hingga akhirnya muncul sebuah ide yang terasa gila sekaligus masuk akal. Mengajak Indri kencan untuk terakhir kalinya dan menyelipkan kelereng itu ke dalam minumannya. Agus menarik nafas dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Jemarinya sempat ragu sebelum mengetik pesan itu. "Indri, bisa ketemu sebentar? Aku janji ini yang terakhir kali." Pesan terkirim. Detik-detik berlalu terasa seperti siksaan. Ia menggigit bibirnya, menunggu balasan dengan perasaan cemas. Namun beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. "Untuk apa, Gus? Aku sudah bilang jangan berharap lagi." Agus menghela nafas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Indri sudah muak dengan kehadirannya, tetapi ia harus mencoba sekali lagi. "Aku cuma mau traktir kamu es boba kesukaanmu. Anggap saja ini salam perpisahan. Setelah ini, aku gak akan ganggu kamu lagi." Lama tidak ada balasan. Agus mulai kehilangan harapan sampai akhirnya sebuah pesan singkat masuk. "Baiklah, tapi ini benar-benar yang terakhir, Gus." Agus tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa sedikit nyeri. Ia tahu Indri bersungguh-sungguh, tapi jika rencananya berhasil, ini tidak akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Sebaliknya, ini akan menjadi awal dari segalanya. Sore itu Agus menunggu di sebuah kafe yang menjual es boba favorit Indri. Tangannya berkeringat dan kelereng hitam di dalam kantongnya seakan berdenyut, seolah tahu bahwa takdir sedang ditentukan hari ini. Ketika Indri datang, seperti biasa ia terlihat cantik meskipun hanya mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya dikuncir kuda dan ia menatap Agus dengan ekspresi datar. "Apa yang mau kamu bicarakan?" tanyanya langsung ke inti. Agus tersenyum, mencoba bertingkah santai. "Gak ada yang penting. Aku cuma mau menghabiskan waktu sama kamu untuk terakhir kali." Indri menghela nafas. "Gus, aku harap setelah ini kamu benar-benar bisa move on." Agus hanya tersenyum kecil, lalu melambaikan tangan memanggil pelayan. "Aku sudah pesanin es boba favorit kamu. Anggap saja traktiran perpisahan." Tidak lama kemudian 2 gelas es boba diletakkan di atas meja. Salah satunya sudah Agus modifikasi diam-diam sebelumnya. Ia telah berhasil memasukkan kelereng hitam ke dalam minuman Indri, mencampurnya dengan boba tapioka yang ada di dalamnya. Ia hanya bisa berharap Indri akan meminumnya tanpa curiga. Indri mengambil gelasnya dan menyeruput minuman itu dengan santai. Agus menahan nafas, memperhatikan setiap gerakannya. Percakapan di antara mereka mengalir dengan canggung. Indri lebih banyak diam, sementara Agus berpura-pura tenang, meskipun di kepalanya ia dihantui ketakutan. Bagaimana kalau dia sadar? Bagaimana kalau dia mematahkannya? Namun menit demi menit berlalu dan Indri terus menghabiskan minumannya tanpa rasa curiga. Hingga akhirnya sedotan di tangannya mengeluarkan suara khas, tanda minuman sudah hampir habis. Terus menelan ludah. Sudahkah? Apakah dia menelannya? Indri meletakkan gelasnya dan menatap Agus. "Kamu gak minum?" Agus tersadar dan buru-buru menyeruput es bobanya sendiri, meskipun tenggorokannya terasa tercekat karena gugup. "Terima kasih untuk traktirannya," kata Indri sambil mengusap bibirnya. "Aku harus pergi sekarang." Agus ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata seolah macet di tenggorokannya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, membiarkan Indri pergi tanpa mengetahui bahwa di dalam tubuhnya sesuatu yang tidak terlihat sedang mulai bekerja.
Saat Indri berjalan menjauh, Agus merasakan perasaan aneh mengalir dalam dirinya, antara ketakutan, kegembiraan, dan sebentar lagi efeknya akan mulai terlihat. Pagi itu Agus terbangun dengan perasaan gelisah. Cahaya matahari yang menembus tirai tipis kamarnya terasa lebih terang dari biasanya, tetapi hatinya justru terasa lebih berat. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak, memikirkan apa yang akan terjadi setelah Indri menelan kelereng itu. Apakah peletnya sudah mulai bekerja? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana jika dukun itu hanya menipunya? Bagaimana jika pelet setan kober itu tidak berefek sama sekali? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar di atas meja. Dengan mata masih mengantuk, Agus meraihnya dan melihat nama yang muncul di layar. Indri. Agus terdiam. Indri, kenapa dia menelpon? Seingatnya setelah pertemuan terakhir mereka, Indri tidak pernah menghubunginya lebih dulu. Dengan ragu ia menggeser ikon hijau dan menjawab panggilan itu. Halo? Suaranya terdengar serak karena baru bangun tidur. Agus? Suara Indri di seberang terdengar ceria, berbeda dari biasanya. Agus mengerutkan kening. Indri, ada apa? Aku cuma pengen ketemu kamu, jawabnya cepat, hampir seperti tergesa-gesa. Jantung Agus berdegup kencang. Tidak mungkin, Indri tidak pernah berbicara dengan nada seperti ini sebelumnya. Lembut, manja, dan penuh antusiasme. Kamu sibuk nggak? Aku pengen ketemu sekarang, lanjut Indri. Suaranya terdengar seperti rengekan kecil yang terdengar begitu asing di telinga Agus. Agus masih diam, berusaha memahami situasi. Apakah ini benar-benar efek pelet setan kober itu? Apakah benar Indri sekarang mencintainya? Setelah beberapa detik kebingungan, Agus akhirnya menjawab. Iya oke, kita ketemu di mana? Indri tertawa kecil, sesuatu yang sebelumnya hampir tidak pernah ia lakukan saat berbicara dengan Agus. Gimana kalau aku ke tempat kamu aja? Agus terkejut. Biasanya ia harus memohon berkali-kali agar Indri mau meluangkan waktu untuknya, tapi sekarang Indri sendiri yang ingin datang ke tempatnya. Oh, oke, kalau kamu mau, katanya masih tidak percaya. Oke, aku OTW ya, kata Indri dengan semangat, lalu menutup telepon sebelum Agus sempat membalas. Agus menatap ponselnya dengan ekspresi bingung. Ini seperti mimpi. Mimpi yang selama ini ia harapkan, tapi sekarang justru terasa terlalu cepat dan aneh. 15 menit kemudian terdengar ketukan di pintu rumah Agus. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu dan menemukan Indri berdiri di sana dengan senyum manis. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, rambutnya tergerai dengan indah, dan matanya menatap Agus dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya, penuh rasa kagum dan cinta. Hai, sapa Indri dengan suara lembut. Agus masih belum bisa berkata apa-apa. Kamu beneran datang? Indri tertawa kecil. Ya iyalah, aku kangen kamu Gus, katanya sambil melangkah masuk, seolah-olah ini adalah hal yang wajar. Kangen? Kata itu terasa begitu asing keluar dari mulut Indri. Agus menutup pintu dan menatapnya dengan canggung. Duduk dulu, aku ambil minum buat kamu. Namun sebelum ia bisa beranjak, Indri tiba-tiba meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Gak usah, yang penting aku bisa sama kamu. Darah Agus berdesir. Ia bisa merasakan kehangatan tangan Indri di kulitnya. Ini nyata, ini bukan mimpi. Indri tersenyum, tatapannya penuh dengan sesuatu yang selama ini Agus impikan. Rasa cinta yang tulus. Aku gak ngerti kenapa, tapi aku ngerasa nyaman banget sama kamu Gus. Aku kayak gak bisa jauh dari kamu. Agus menelan ludah. Ini berhasil. Pelet setan kober itu benar-benar bekerja. Namun di balik kebahagiaannya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Indri yang ada di depannya ini bukan Indri yang ia kenal. Wanita yang dulu selalu menjaga jarak darinya kini menatapnya dengan penuh kekaguman, seolah ia adalah pusat dunianya. Dan itu baru permulaan. Sejak hari itu Indri semakin sering menghubungi Agus. Jika dulu Agus yang selalu berusaha mencari perhatiannya, sekarang keadaan berbalik. Indri menelpon setiap pagi hanya untuk menanyakan kabarnya, mengirim pesan sepanjang hari, dan selalu ingin bertemu. Aku pengen ketemu kamu lagi, suara Indri terdengar lembut di telepon suatu malam. Tapi kita baru ketemu tadi siang. Iya, tapi aku kangen, suara Indri terdengar seperti rengekan manja. Agus tersenyum.
Meskipun jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa takut yang ia coba abaikan. Setiap kali mereka bertemu, Indri selalu ingin dekat dengannya. Jika mereka duduk berdampingan, Indri akan merapatkan tubuhnya ke Agus. Jika mereka berjalan bersama, Indri akan menggenggam tangannya erat. Bahkan ada saat di mana Indri menatap Agus begitu lama dengan mata berbinar, seakan ia sedang melihat seseorang yang paling ia cintai di dunia ini. Suatu hari ketika mereka duduk bersama di taman, Indri memeluk lengan Agus dan meletakkan kepalanya di bahunya. "Kalau bisa, aku pengen bareng kamu terus." Agus hanya bisa tersenyum. Ini adalah sesuatu yang dulu ia impikan. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah drastis. Kini mereka selalu terlihat bersama. Kemanapun Agus pergi, Indri selalu ada di sisinya. Mereka makan bersama, menonton film di bioskop, berjalan-jalan di taman. Bahkan Indri sering datang ke rumah Agus tanpa pemberitahuan sebelumnya. Banyak teman Agus yang terkejut dengan perubahan ini. "Bro, seriusan? Indri sekarang pacaran sama lu?" tanya Doni, sahabat Agus, dengan wajah tidak percaya. Agus hanya bisa mengangguk, sementara Indri yang duduk di sampingnya tersenyum manis, menggenggam tangan Agus erat. "Lu pakai ilmu apa, Gus? Dulu dia bahkan gak mau deket sama lu," canda Doni. Agus hanya tertawa kecil, tapi dalam hatinya ia tahu jawabannya, ilmu hitam. Setiap hari terasa seperti mimpi bagi Agus. Indri memberinya cinta yang selama ini ia dambakan. Ia kini memiliki seorang yang memujanya, mengutamakan dirinya di atas segalanya. Namun semakin hari, perasaan gelisah itu semakin besar. Indri tidak hanya sekedar mencintainya, ia menjadi terlalu terobsesi. Jika Agus telat membalas pesan, Indri akan mengiriminya puluhan pesan spam dan menelponnya tanpa henti. Jika Agus mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan waktu sendiri, Indri akan menangis dan memohon agar mereka tetap bersama. Suatu malam saat Agus sedang tidur, ponselnya berbunyi. Dengan malas ia meraihnya dan melihat bahwa itu panggilan dari Indri. Ia mengerang pelan. "Kenapa tengah malam begini?" Dengan enggan ia mengangkat telepon. "Halo? Agus?" Suara Indri terdengar pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu kenapa? Kenapa nelpon tengah malam?" "Aku gak bisa tidur. Aku kepikiran kamu terus." Agus menghela nafas. "Indri, kita baru ketemu tadi sore. Kamu harus tidur." "Tapi aku takut." "Takut? Takut apa?" Indri terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan. "Takut kamu ninggalin aku." Dada Agus terasa sesak. Ia menutup matanya, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia menginginkan cinta Indri, sekarang ia mendapatkannya. Agus tidak pernah merasa sebahagia ini seumur hidup. Semua yang selama ini ia impikan, kini menjadi kenyataan. Indri, wanita yang dulu begitu jauh dari genggamannya, kini ada di sisinya setiap hari. Bukan hanya sekedar pacar, tapi juga sosok yang begitu mencintainya, atau lebih tepatnya, terobsesi dengannya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan. Setiap akhir pekan, mereka berjalan-jalan ke tempat-tempat indah, pantai, taman hiburan, restoran romantis, apapun yang bisa mereka nikmati berdua. Indri selalu menggandeng tangan Agus dengan erat, seolah takut kehilangannya. Setiap kali mereka duduk berdua di sebuah kafe atau taman, Indri akan menyandarkan kepalanya ke bahu Agus dan tersenyum penuh kebahagiaan. "Agus," bisiknya suatu malam saat mereka duduk berdua di tepi danau, menikmati gemerlap lampu kota yang memantul di permukaan air. Agus menoleh ke arahnya. "Aku masih gak percaya kalau kita bisa kayak gini," Indri berkata pelan, matanya berbinar di bawah cahaya bulan. "Dulu, aku gak pernah sadar kalau kamu sebenarnya adalah orang yang paling berarti buat aku." Agus tersenyum. "Sekarang kamu sadar?" Indri mengangguk penuh keyakinan. "Bukan cuma sadar, aku gak bisa ngebayangin hidup tanpa kamu." Agus merasa hatinya menghangat. Ia menggenggam tangan Indri lebih erat, merasa benar-benar dicintai. Semua perjuangannya selama ini, semua penantian panjangnya, kini telah terbayar lunas. Dan malam itu, sebuah keputusan besar mulai tumbuh di dalam hatinya. Agus ingin menjadikan Indri miliknya selamanya. Ia tidak ingin hanya menjadi kisah cinta sementara. Indri adalah segalanya baginya, dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita itu. Maka tanpa ragu ia mulai merencanakan sesuatu yang spesial.
Beberapa minggu kemudian, di sebuah restoran mewah di puncak bukit yang menghadap ke kota, Agus dan Indri menikmati makan malam mereka dengan cahaya lilin yang temaram. Indri mengenakan gaun merah anggun yang membuatnya terlihat begitu cantik. Agus merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gugup, tetapi karena ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Indri, Agus memanggil dengan suara lembut. Indri yang sedang menyeruput jusnya menoleh dengan senyum manis. Iya sayang. Agus menelan ludah lalu menggenggam tangan Indri di atas meja. Aku punya sesuatu buat kamu. Indri mengerutkan kening jelas terkejut. Apa? Agus mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Indri terdiam, matanya membesar karena terkejut. Indri. Suara Agus terdengar sedikit bergetar, tetapi penuh keyakinan. Kamu adalah wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Aku gak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Aku ingin kita selalu bersama, selamanya. Indri menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengenang di matanya. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Indri menatap Agus dengan mata berbinar. Lalu tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk dan tersenyum lebar. Iya Agus, aku mau. Tanpa menunggu lebih lama, Indri melompat dari kursinya dan memeluk Agus erat, membuat beberapa pengunjung restoran tersenyum melihat mereka. Agus memasangkan cincin itu ke jari Indri, dan malam itu mereka merayakan kebahagiaan yang terasa sempurna. Beberapa bulan kemudian, hari yang dinanti akhirnya tiba. Hari itu langit cerah dan angin sepoi-sepoi berembus lembut. Gedung pernikahan telah dihiasi dengan bunga-bunga putih dan lampu-lampu kecil yang berkilauan. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana romantis yang sempurna. Agus berdiri di altar dengan jas hitam yang rapi, menunggu dengan penuh antusias. Di sisi lain ruangan pintu besar terbuka perlahan dan Indri muncul dalam balutan gaun pengantin putih yang indah. Semua orang yang hadir menahan nafas melihat betapa cantiknya Indri. Agus merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah melihat Indri secantik ini. Saat Indri berjalan mendekat, matanya penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Ia menggenggam tangan Agus dengan erat saat mereka berdiri di hadapan penghulu. Dalam upacara yang khidmat, mereka mengucapkan janji suci. Aku berjanji akan mencintai dan menjaga kamu dalam suka maupun duka selamanya, kata Agus dengan suara mantap. Indri menatap dengan air mata haru. Aku juga berjanji akan selalu bersamamu, mencintaimu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu apapun yang terjadi. Saat cincin pernikahan melingkar di jari mereka, tamu undangan bersorak bahagia. Ketika penghulu mengumumkan bahwa mereka kini resmi menjadi suami istri, Indri langsung melompat memeluk Agus dengan erat, membuat semua orang tertawa bahagia. Di luar gedung pernikahan, mereka merayakan dengan penuh kegembiraan. Mereka berdansa di bawah langit malam yang bertabur bintang, tertawa bersama, dan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu adalah hari yang sempurna, dan bagi Agus, hidupnya kini terasa utuh. Ia telah mendapatkan Indri, wanita yang selama ini ia dambakan. Kini Indri adalah istrinya, dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penolakan, hanya ada cinta, kebahagiaan, dan janji untuk bersama selamanya. Hari pernikahan mereka berjalan sempurna. Semua orang tersenyum bahagia. Para tamu memuji betapa serasi Agus dan Indri sebagai pasangan suami istri. Tidak ada hal aneh yang terjadi, tidak ada firasat buruk yang muncul. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sampai matahari terbenam. Malam itu setelah semua tamu pulang dan pesta pernikahan selesai, Agus dan Indri akhirnya tiba di kamar hotel mewah, tempat mereka akan menghabiskan malam pertama sebagai suami istri. Kamar itu diterangi lampu-lampu temaram yang memberikan suasana romantis. Harum bunga melati memenuhi udara. Indri duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantinnya yang indah, sementara Agus melepas jasnya dan tersenyum ke arahnya. Hari ini luar biasa ya, kata Agus duduk di samping Indri. Indri tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa aneh. Agus mengernyit. Kamu capek? Tanyanya menyentuh tangan Indri. Indri tiba-tiba menggenggam tangan Agus dengan erat, terlalu erat sampai Agus merasa sakit. Indri. Agus mencoba menarik tangannya, tetapi Indri tidak melepaskannya.
Tiba-tiba Indri mulai tertawa. Tawa itu kecil pada awalnya, seperti tawa manis seorang pengantin yang malu-malu. Namun detik demi detik berlalu, tawanya semakin keras. Semakin keras, semakin menyeramkan. Agus merinding. Tawa Indri bukan lagi suara seorang wanita yang bahagia, itu terdengar seperti suara yang bukan berasal dari dirinya. Lalu dengan gerakan kaku dan cepat Indri menoleh ke arah Agus. Matanya berubah, putih semua. "Indri!" Agus mundur melepaskan genggamannya. Tawa Indri semakin liar, tubuhnya kejang-kejang, lalu ia tiba-tiba jatuh ke lantai, tubuhnya melengkung tidak wajar. Lampu kamar mulai berkedip-kedip, angin dingin berembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Agus merasa kakinya melemah. "Ya Allah, Indri!" Tiba-tiba Indri menatapnya dengan mata melotot dan mulut menyeringai lebar, terlalu lebar seperti bukan wajah manusia lagi. Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dadanya sesak, nafasnya berat. Tiba-tiba Indri menjerit keras dan semua lampu di kamar hotel padam. Agus akhirnya bisa bergerak. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan dengan panik menelpon resepsionis hotel. Tolong saya, istri saya." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ponselnya mati. Indri kini merangkak ke arahnya, kepalanya miring dengan cara yang tidak manusiawi, seperti tulangnya patah. Agus berteriak dan mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Dengan putus asa ia mulai membaca doa-doa yang ia ingat, ayat kursi, surat Al-Fatihah, apa saja yang bisa ia ucapkan. Indri mendadak berhenti bergerak, wajahnya menegang, lalu ia berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, lalu sesuatu keluar dari mulutnya. Sebuah bayangan hitam yang bergerak liar, menjerit dengan suara yang memekakan telinga sebelum akhirnya menghilang ke udara. Indri langsung jatuh ke lantai, lampu kamar kembali menyala, semuanya kembali normal. Agus terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Ia segera berlari ke arah Indri dan mengguncang tubuhnya. "Indri, bangun! Indri!" Indri membuka matanya perlahan, matanya kembali normal. Ia terlihat kebingungan. "Agus, aku kenapa?" Agus menahan air matanya. Ia memeluk Indri dengan erat, masih gemetar. Di luar kehidupan rumah tangga, Agus dan Indri tampak begitu harmonis. Mereka adalah pasangan yang sempurna di mata banyak orang, suami istri yang selalu bersama, jarang bertengkar, dan tampak bahagia dalam setiap kesempatan. Setiap pagi Indri selalu menyiapkan sarapan untuk Agus, menemaninya makan dengan senyum manis, dan mengantarnya ke pintu dengan ciuman di pipi. Setiap akhir pekan, mereka sering berjalan-jalan ke tempat-tempat yang dulu mereka sukai, menikmati waktu berdua seperti pasangan baru pada umumnya. Namun hanya Agus yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Indri bukan lagi Indri yang dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.